tuh banyak yang kejadian cowok mundur karena misalnya nih pergi jemput ceweknya, udah lihat rumah ceweknya kayak apa, mobilnya kayak gimana, ceweknya pakai tas apa, behavior belanjanya seperti apa. Jadi dia kayak mundur karena dia bilang kayak mungkin gue nggak bisa provide seperti how your dad treats you or providing for you. Hi everyone, it's me Farron. It's me, Jessica. Welcome back ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your independent girl era, if you're in your gue bisa ngelakuin itu sendiri era, this is the right channel for you. Oke, karena belakangan ini di social media aku lagi banyak banget muncul tentang cewek independen, cowok yang nolak ceweknya karena terlalu independen. Aku jadi Emang ada? Ada cuy. Ada cuy. Bahkan aku sendiri pernah, walaupun nggak separah itu ya. Nanti aku cerita. Tapi intinya kemarin waktu lagi weekend tiba-tiba aku jadi kepikir, sebenarnya emang bener kalau misalnya cewek yang terlalu independen itu susah buat dapetin cowok. Emang iya? Makanya aku pengen tanya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke itu, pertama aku pengen kita sama-sama coba mendefinisikan dulu menurut kita masing-masing independent woman itu artinya apa. Okay, you go first. Menurut aku, independent woman itu bukan cewek yang strong. Karena selama ini mungkin aku tuh kayak sering membaca quotes atau misalnya meme, independen itu selalu kayak diindikasikan sebagai kata-kata kayak wanita strong. Padahal menurut aku independen itu bukan menandakan bahwa cewek ini tuh strong atau enggak, bukan. Tapi lebih ke kemampuan dia untuk mengetahui diri, tapi lebih kayak dia punya self awareness and she know what to do about herself. Menurut aku itu. Kalau menurut gua sih, independent woman tuh seorang cewek yang gak tergantung sama orang, bisa ngelakuin apa-apa sendiri, but also knows when she needs help. I feel like independent woman itu they're very strong. Karena as a firstborn kid, anak pertama, I feel like nggak gampang loh buat ngelakuin semuanya sendirian, ngerti nggak sih? Tapi di saat situasi dan kondisi ngepaksa kita untuk melakuin itu semuanya sendiri, that's when I feel like gila, lu independent banget sih. Like lu bener-bener nggak perlu validasi orang, izin orang, opini orang untuk ngelakuin anything you want gitu. Oke, jadi tadi kamu bilang karena kamu firstborn, jadi kamu ngerasa kayak kamu harus do everything by your own dan itu yang membuat kamu jadi independent. Oh, I'm just saying like in general independent woman. Tapi maksudnya kamu sendiri kayak gitu? Kamu ngerasanya kamu menjadi independen itu karena kamu terlahir sebagai kakak, anak pertama, yang akhirnya membuat kamu harus melalui banyak hal dan dari situ kamu menjadi orang yang lebih independen? Bukan karena I was born anak pertama maka dari itu otomatis independen, enggak. Tapi kayaknya ortu gua juga dari kecil udah sangat-sangat mengajarin gua kalau misalnya kayak lu tuh nggak boleh tergantung orang lain. Lu kalau bisa kerjain ya kerjain sendiri, jangan depend on anyone for anything gitu sih. That's why I feel like I grew up with a very like I can do this by myself mindset, and like I never felt the need to, tapi ini juga efek anak pertama sih, I never felt the need to like ask people's opinions atau nggak kayak validasi orang. Karena kalau you compare sama my ade ya, kalau adik gue tuh lebih yang kayak ini enakan ini apa ini, pakai baju ini apa ini, or like ambil course ini apa ini, ngerti nggak sih? Kalau whereas in my case, pas gue mulai university, pas gue mau milih internship atau cari kerjaan tuh semua based on my own pilihan. Nah, setelah pilihan itu terjadi, baru gue cerita ke nyokap gue atau gimana gitu. Jadi kayak bukan yang kayak di dalam proses gue cerita, enggak. Tapi kayak setelah itu gue baru yang kayak, oh ya by the way, kayak I apply for internship here atau gimana gitu. Tapi kok aku kebalik ya?
Masa? Kayak aku malah tipe yang kayak dari kamu. Kayak kalau misalnya aku mending ambil kerjaan ini atau aku ambil, apalagi kalau misalnya decision yang gede, misalnya kayak ambil kerjaan ini atau ini, ambil major ini atau ini. Tapi aku merasa karena aku anak pertama itu yang mungkin menjadikan aku bisa dibilang independent woman. Aku sebenarnya nggak secara gamblang kayak bilang aku independent woman, cuman aku ngerasanya orang-orang selalu ngomong kayak gitu ke aku. Dan salah satu efeknya itu adalah menurut aku karena aku jadi anak pertama juga. Tapi mungkin Tapi bener sih, anak pertama really does make you an independent woman. kayak bukan berarti karena kita anak pertama terus kita jadi harus meng-carry kita punya siblings punya burden atau everything, tapi bukan. Tapi aku ngerasa, contoh ya, salah satu contoh, mungkin kita yang lebih dekat sama orang tua kita karena mungkin dari usia kita yang jaraknya lebih pendek dikit. Jadi ketika misalnya contoh sekarang aku udah gede, when my parents ada problem, mereka misalnya contoh ada 3 anak, mereka akan cerita kemana? Pasti dia akan cerita ke anak pertama, ya kan? Iya sih. Ada problem tentang dede aku misalnya, dede gue kayak gini nih, anaknya kita treat dia seperti apa ya? Pasti my parents akan cerita ke gue dan dia akan meng-include gue ke these circumstances dimana gue juga harus jadi ikut berpikir, gue jadi harus ter-involve juga. Jadi kalau gue sendiri suka ditanya kayak, menurut lu kenapa sih lu bisa se-independen ini misalnya gitu ya? Kalau aku bisa bilang karena apa yang udah aku laluin, which is ini adalah sebuah paksaan. Apakah kita mau sebagai independent woman? Misalnya contoh aku tanya kamu nggak menjadi independen kayak saat ini? Nggak mau, kan? aku pengen dipupuk aja. Sama kayak sebenarnya kayak kita sebagai independent woman tuh banyak yang sebenarnya kita nggak mau ada di posisi kita sekarang. Tapi banyak hal-hal yang memaksa kita, yang mendorong kita mau nggak mau kita harus melalui ini semua. Ya harus mandiri. Gimana lagi? Nah, jadi aku pernah dengar katanya source of someone being so independent itu ada 3. Yang pertama, karena yang kayak tadi, dia terpaksa mau nggak mau dia harus melaluinya, mungkin karena problem atau misalnya kayak struggle yang muncul di hidupnya, jadi dia harus melalui itu yang membuat dia jadi orang yang lebih tidak bergantung kepada orang lain. Terus yang kedua, kamu pernah nggak sih nemuin orang yang kayak dikasih tahu jangan depend on a man? Dari kecil misalnya dia udah kayak dijejelin atau misalnya dikasih tahu lu jadi cewek tuh jangan terlalu bergantung sama cowok. Jadi dia menjadi cewek independen itu karena dia sudah dikasih tahu ya, di-inform gitu. Nah yang ketiga, karena dia ngelihat seseorang yang seperti itu, akhirnya dia menjadi seseorang yang kayak gitu juga. Contoh paling sering terjadi ketika dia melihat mamanya kayak gitu. Jadi ketika dia lihat mamanya kayak gitu, udah ke project ke dalam diri dia bahwa seorang wanita itu seharusnya seperti itu, gitu. Nah kalau menurut kamu sendiri, kamu sendiri mengakui nggak kamu independen, by the way? Iya, I feel like I'm too independent. Nah kalau kamu sendiri, kamu ngerasanya kamu tipe yang mana nih sebelum kita lanjut? I feel like gue tipe yang lebih type 2, which makes sense karena dari gue kecil, gue tuh sama my dad, apalagi ya, gue tuh udah selalu diomongin jangan depend sama orang dan jangan depend sama cowok. Itu pertama kan, which is funny cause he's a guy. Kedua, my dad selalu ngajarin I buat kayak ngelakuin hal-hal yang out of the box banget. First of all, aku disuruh paksa belajar bela diri. So now I'm like a blue belt in taekwondo. Oh sumpah? Sumpah? Iya, I am. Yeah, no, I am. Terus kayak I stopped. Tapi kayak that was one thing. Terus kayak he also like paksa gua buat like belajar renang dulu. And I dulu hated swimming. Tapi kayak ya itu aku bisa. Jadi kayak a lot of like hal-hal yang kayak benernya gua tuh kayak nggak pengen ngelakuin. Tapi kayak he knows it's gonna be like beneficial for my life in the future. Yang gue dipaksa untuk lakuin. Jadi kayak ya emang dari kecil aja udah di train untuk kayak jangan depend on anyone, and kalau bisa ngelakuin semua sendiri karena dari kecil juga gue bukan tipe anak yang dituntun gitu loh intinya, ngerti nggak sih? Kayak misalnya project atau apa, atau nggak kayak harus bikin kayak diorama atau apa, ngerti nggak sih? Dulu pas waktu SD kan disuruh bikin apa kayak itu diorama atau apa, bikin kayak maket. Iya maket, disuruh bikin maket, diorama. Pokoknya intinya disuruh bikin diorama kan. Nah hal-hal kayak gitu tuh gue tuh nggak pernah anak yang kayak dituntun. Jadi kayak bukan tipe anak yang kayak oh sini mami beli ini. No, my parents tuh lebih yang kayak
lu perlu apa buat sekolah, kita antar lu ke paperclip gitu misalnya ya. Tapi kayak ya udah lu belanja sendiri. Kayak maksudnya kayak lu pilih hal-hal yang lu perlu, bukan yang kayak kita ngomong lu perlu apa. Enggak, kayak ya lu tahu lu perlu apa, lu perlu pensil, lu perlu brush, lu gimana gitu ya. Lu pilih-pilih sendiri kayak gitu sih. Jadi kayaknya aku tipe yang nomor 2 sih. Nah, kalau gitu kan berarti kayak apalagi tadi kamu sempat dikasih tahu kan, jangan depend on a man, terutama jangan percaya atau jangan bergantung. Jangan bergantung sih. They use the word bergantung a lot. Jangan bergantung ke orang lain, jangan bergantung ke cowok. Orang lain sih basically. More like orang lain sih. Oke. Nah, jadi setelah kamu ke-train seperti itu dan kamu punya mindset yang seperti itu, what do you think about a man yang kayak nggak respect, bukan nggak respect sih, tapi lebih yang kayak, pernah denger gak sih yang kayak tadi aku bilang gitu, cowok bilang kayak gue nggak bisa sama lo atau gue nggak mau sama lo karena lo tuh terlalu independen. Gue ngerasa cowok kayak gitu sangat-sangat egonya tinggi dan punya masculinity yang sangat-sangat fragile. Sebenarnya aku sering sih menghadapi dan menemukan kayak cerita-cerita seperti ini. Kayak aku bilang, aku sendiri pun pernah mengalaminya. Di situ aku jadi kayak mikir, ini tuh siapa sih yang salah? Ngerti gak sih? Apakah si independent woman-nya yang salah? Apa si cowoknya yang salah? Nah, tapi menurut aku ini nggak ada yang salah. Yang salah adalah lu ketemu orang yang salah. Bener. Jadi kalau misalnya, soalnya agree. banyak banget kayak cewek-cewek yang kayak menurunkan value dia. Misalnya dia independen nih, tapi dia mencoba untuk tidak seindependen itu atau kayak berpura-pura supaya dia bisa diterima sama cowoknya. Menurut aku itu bukan hal yang benar. I agree. Karena kalau misalnya lu independen dan cowok lu nggak bisa terima, berarti lu salah nemu cowok. Ngerti gak sih? Misalnya aku tuh selalu punya kayak satu ilustrasi di kepala aku. Aku agree. Kamu agree nggak? Menurut aku cewek itu levelnya nggak boleh lebih tinggi daripada cowok. Walaupun aku independen, tapi aku levelnya nggak boleh lebih tinggi daripada cowok. Aku agree. Misalnya contoh begini, aku independen, ya kan? Aku ketemu cowok yang mungkin levelnya sama. Nah ini tuh nggak akan bisa temu dalam artian dia akan susah untuk menunjukkan, untuk give his love atau kayak untuk provide value karena dia itu merasa kita tuh sama. That's why menurut aku kalau independent woman, ketika kamu ngerasa kamu tuh dibilang terlalu independen, karena kamu harus nemu yang seseorang yang lebih tinggi dikit dibanding kamu. Jangankan dikit ya, atau kayak tinggi lebih banyak juga it's okay. Yang penting menurut aku jangan yang setara ataupun di bawah. Ngerti kan? Kalau menurut aku hal-hal kayak gitu tuh aku nggak pernah ukur pakai materi. Aku ukur pakai mentality atau nggak mindset. Nah, di mana kan Cici ngomong kayak levelnya harus lebih tinggi daripada Cici gitu kan. Nah, di situ I feel like ketika cowok lu punya provider mindset ya. Nah, itu mau meskipun dia kayak secara financially earn less than you atau gimana, tapi dia punya provider mindset, he will always be providing for you. Ngerti gak sih? Menurut gue it all comes down to the mindset. Karena kalau misalnya like cewek-cewek di luar sana, you search for a guy yang kayak purely levelnya tinggi dari lu cuman gara-gara kayak kalian mau cowok yang kayak gimana gitu. Tapi kayak kalau misalnya that guy gak punya provider mindset, sama aja he won't be able to lead you, he won't be able to become a leader in your family or in your future family gitu. Jadi kayak I don't believe the statement. Kalau misalnya you meet a guy and then the guy ngomong kayak you're too independent or like gue pengen ngerasa dibutuhin di hubungan ini, itu for sure you're like not with the right guy. Karena if this situation came upon me ya, misalnya ada cowok gitu bilang you're too independent, then you're not gonna be enough for me. Ada cowok yang bilang, gue mau ngerasa gue dibutuhin di hubungan ini, then make me want to have you in my life, gitu loh. Like, gue gak bisa banget sama orang yang dimana dia tuh ngerasa independent woman tuh turn off bagi dia. Gue gak bisa banget, gue anti banget sama orang kayak gitu. Dimana ketara banget di situ, tinggi egonya dia, itu pertama. Kedua, dan how fragile masculinity-nya dia. Karena menurut gue ya, gue independent in my relationship doesn't mean gue mau jadi the masculine energy in the relationship. Agree. Ngerti gak sih? I will always want to be the feminine energy in the relationship. Jadi ketika lu sebagai cowok gak bisa activate that feminine energy in the relationship dan somehow make me the masculine energy, terus kayak you blame me for being too independent,
Dan itu the wrong relationship sih, for sure. Karena gue ngerasa di mana di cowok yang bakal be with me in the future, yang bakal di mana dia bakal always activate my feminine energy, he will never be turned off by my independentness, and he will always find a way to become the masculine energy, even if ways-nya tuh yang di mana kayak misalnya nggak cuman career wise, bisa aja emotionally or mentally. Tapi kalau misalnya mau like career wise, misalnya gue udah kayak nggak usah lu nggak perlu jemput gue, kayak I don't need you, terus tiba-tiba dia udah datang aja gitu bawa makanan atau whatever, ngerti nggak sih, kayak stuff like that yang kayak gimana I will always be the feminine energy. Karena kalau misalnya lu kayak ya udah aja, kayak halah dia bisa ngelakuin semua sendiri kok, ngapain gue harus bantu dia, kayak that's where like the energy kayak rada kayak mismatch menurut aku sih. Yes, by the way, aku untuk mengkoreksi yang tadi aku ngomong juga, kayak mencari level, ini jangan salah nangkep ya, mencari level lebih tinggi itu, aku agree kayak JA bilang, jangan pernah lihat dari material, karena suatu saat maksudnya itu bisa hilang kapan aja, dan itu bukan menjadi penentu hubungan kalian itu bakal happy, long, and beautiful atau enggak. Karena balik lagi, yang menentukan itu adalah bagaimana kalian berdua bisa tetap menjaga this relationship itu sebagus itu gitu. Jadi kayak level yang tadi aku bilang itu adalah dari level betapa dia aware about dirinya sendiri, gimana cara dia take care about diri dia sendiri. Kalau cowok lebih terutama self controlnya dia sendiri, nah itu level yang harus kamu tentukan gitu loh. Yes. Nah, terus satu hal yang kayak tadi aku bilang, aku agree banget dari statement kamu adalah orang-orang tuh suka berpikir kalau misalnya cewek yang independen itu her masculine energy itu lebih strong dibandingkan dengan feminine energinya. Kayak tadi kita bilang, walaupun kita independen, kita sebenarnya nggak pengen juga. Cuman karena situasi memaksa kita untuk melakukan itu. Kalau kita ketemu cowok yang bener, kita bakal dengan otomatis menjadi feminine kok. Karena emang itu adalah natur kita gitu, itu natur kita. Benar banget. Kalau misalnya sampai suatu saat nih, menurut aku tuh cewek bisa nge-switch this kind of energy karena ada ini, kita tuh the ways of how we survive. Itu adalah survival mode kita. Yeah, kayak true. I agree. Ketika gue di tempat kerja, contoh ya, kita bos atau misalnya kita CEO misalnya, masa gue harus feminim terus? Ya nggak bisa dong. Di sini gue harus menunjukkan my masculine energy, tapi bukan berarti gue yang kayak gimana, ngerti kan? Masculine dengan kata kunci independent woman gitu. Yeah. Jadi mungkin di tempat kerja aku keluar masculine-nya, tapi tetap kalau kamu ketemu cowok yang benar, ketika kamu pulang ke rumah kamu ketemu dia, kamu harus bisa mengeluarkan feminine energy itu. Yeah, gitu. Exactly. Jadi I believe that's true. Energy itu tuh bisa di switch on and off. Jadi bukan kamu yang salah, bukan independent woman yang salah, tapi dengan siapa kamu ketemu, dan akhirnya itu yang bisa membuat energy itu jadi lebih masculine kah atau lebih feminine. Kayak gitu sih. Benar. Kayak jadi kalau misalnya kamu adalah ambitious woman, kayak you want to achieve things, kayak you want to establish things, you know what to do for yourself, jangan pernah menurunkan your value. Have that hustler mentality itu adalah sesuatu yang cool, dan if you have that go-getter energy itu adalah sesuatu yang keren. Jadi there's nothing wrong with that desire, girl. Jadi jangan pernah merasa independent woman itu sesuatu yang nggak bagus. Karena aku juga banyak denger sih ngomong kayak, oh gue nggak mau kerja banyak deh, biar biar suami gue nggak ngerasa tertandingi gitu. Kayak bener gak sih, kayak gitu banyak banget gak sih yang ngomong. On one side, patriarchy wise or whatever, kayak gue paham. Tapi kayak in a way juga, kalau misalnya emang you wanna do great things in your life and like kayak achieve things as you said earlier, I don't think a man will ever degrade you kalau misalnya he's the right man. And if he's the right man who will always activate your feminine energy, he will never ever make you feel small for achieving more than him. Ngerti gak sih? Tapi ya balik lagi, kalau tadi kan kita selalu ngomong kalau cowok tuh nggak agree dan nggak suka sama cewek independen. Tapi sebenarnya a lot of men juga respect and value women yang kayak punya capable of being independent. Kayak pasti cowok-cowok tuh akan kayak ngerasa cewek yang punya capability untuk being independent itu adalah sesuatu yang keren. Cuman balik lagi, mau sama dia atau enggak itu adalah pilihan mereka gitu kan. Benar. Nah, I've met a lot of guys yang kayak bener-bener appreciate what I do. I've met two types of guys.
the one type of guys itu yang kayak I've met yang kayak bener-bener don't care what I do, yang kayak don't even ask kayak what school I go to, ngerti nggak sih? Yang kayak bener-bener kayak gak ngurus lah di hidupan tuh aku kerja apa, kayak just because like I think kayak they don't care lah, I'm a girl lah, emang mau ngapain sih dia gitu, ngerti nggak sih? Nah on one hand aku pernah ketemu tipe-tipe cowok juga yang kayak bener-bener lu kerja apa? Can I see your work? Gila, lu hebat banget sih bisa bikin brand kayak gini. Gila sih, lu kayak gini. And in a way, with this type of man, I feel so much more appreciated and like tiba-tiba feminine energy gue kayak activate banget di sini. Aku punya contoh kayak dimana dulu aku terlalu memakai my masculine energy di dalam relationship aku, dan setelah relationship itu end aku baru belajar. Disinilah dia tidak bisa merasakan dia tuh dihargai. Contohnya begini. Jadi kan aku tipe orang yang lumayan perfectionist. Dan dulu aku tuh punya bisnis, ya kan, with my ex. And then kita bagi tugas. Oke, kamu yang ngerjain ini, misalnya aku yang ngerjain ini gitu kan. Nah, karena aku tipe orang yang perfeksionis, ketika dia ngelakuin sesuatu yang aku tahu sebenarnya itu gak mencapai ekspektasi aku bakal kayak, aduh ini tuh kerjanya gak kayak gini, akhirnya aku rubah. Ya kan, bisa aku rubah. Nah, dari situ tuh dia akan merasa kayak, you're not trusting me. Apalagi kalau masalah bisnis, kok kamu ngerasa yang aku ngelakuin tuh gak bener dan yang kamu ngelakuin tuh selalu bener. Nah, dari situ dia akan mulai merasa kayak, kita nggak respect dia dan kita terlalu mengeluarkan our masculine energy. Nah, dan salah satu contoh yang sering terjadi juga, ini kemarin aku nonton ada satu meme. Contohnya misalnya ya, kayak kalian mau ngerjain housework antara suami dan istri. Sebenarnya suami udah kerjain nih, walaupun itu adalah hal yang susah banget, bisa cuci piring, ngepel gitu, atau kayak bersih-bersih toilet atau lipat baju deh. Simpelnya lipat baju. Cara lipat baju kalian tuh nggak kayak gitu. Misalnya harusnya ke meja itu digantung, paham. tapi suami kalian tuh lipat gitu. Terus kalian marah, terus kalian nunjukin kayak ini tuh nggak harusnya kayak gini, terus kalian jadi kayak marah. Nah di situ tuh adalah dimana cowok tuh mulai merasa kayak kenapa sih kalian nggak bisa percaya aja, dalam artian gitu loh, ngerti gak sih? Gue tuh udah kerjain, gue tahu lu tuh punya standard atau kamu punya expectation cara kamu sendiri gimana cara ini harus dilakukan. Nah dari kejadian itu aku jadi belajar gitu, don't sweat the small stuff, ngerti gak sih? Karena memang sih kita punya our ways untuk do something sesuai dengan cara kita, cara lipat baju, cara cuci piring. Tapi once dia udah ngelakuin itu, kamu udah harus hargain effortnya. Ketika kamu nggak ngehargai, benar. dia akan merasa kayak you're not trusting me. Dari situ kamu akan mulai menunjukkan your masculine energy, dan itulah yang menurut aku keindependenannya tuh yang menjadi independent woman jadi nggak bagus tuh di situnya. Tapi nggak jauh-jauh pacar ya. Me and my mom are like that. Kenapa? Dan dua-duanya kalian independent women yang super ini. Iya, dan dua-duanya independent banget kan. Jadi kayak misalnya gini, tolong rapiin baju atau gimana, atau masukin apa gitu kan. Terus kayak mungkin kerjaan gue gak becus atau gimana gitu ya. Entah pada ujungnya dia yang kayak ngerapiin gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak, dan kamu akan ngerasa dan kamu akan ngerasa kayak yang gue ngelakuin gak bener, terus lu ngerasa kayak gak sesuai dengan ini lu, jadi lu gak menghargain hasil kerja gue, akhirnya lu benerin lagi gitu kan. Kamu akan ngerasa gitu kan? Gue lebih ngerasa yang kayak, terus in the first place why did you ask me? Kayak itu nggak gini loh, if you want me to do it, like let me do it my way. Don't like, I get it, it's up to your expectations, cuman yang kayak ya I tried, ngerti gak sih? Itu sih. Mungkin mantannya Cici dulu ngerasain gitu kali ya, yang kayak ya ini cara gue ngerjain things, kayak ya lu trust gue dong dikit gitu. Nah banyak cowok yang suka merasa gitu, kayak ketika kamu mau aku ngelakuin sesuatu, just trust me with the way how I do it gitu, walaupun itu tidak sesuai. That's why cewek tolerance yang harus kita kadang-kadang lakukan adalah itu sih di dalam relationship gitu. Tapi again I want to remind everyone, kalau misalnya emang the relationship is not up to par, run. Jangan semua ditolerate gitu loh guys. Gitu. Benar. Kamu harus tahu apa hal yang bisa kamu tolerate, apa hal yang sudah tidak bisa menjadi sesuatu yang kamu bisa terima. Itu kamu harus bisa mengukur. Kayak tadi kan Ciferen ngomong don't sweat the small stuff, tapi the small stuff is like manipulative or gaslighting. That is not small. itu udah bukan small guys. Itu udah bukan, itu huge. Itu episode 1 guys. Betul. Tahu gak sih kayak di Jakarta tuh banyak yang kejadian cowok mundur karena misalnya nih pergi jemput ceweknya,
udah lihat rumah ceweknya kayak apa, mobilnya kayak gimana, ceweknya pakai tas apa, behavior belanjanya seperti apa. Jadi dia kayak mundur karena dia bilang kayak mungkin gue nggak bisa provide seperti how your dad treats you or providing for you gitu. Nggak usah di Jakarta, di Surabaya. Di Surabaya juga aku ngerasa, tapi ini dari sisi ceweknya ya, tante-tante yang ngomong yang kayak itu mah mana cowok yang mau sama dia, orang hidupnya dia kayak gitu, ngerti nggak sih? Benar-benar kayak gitu tuh gimana? Dia tuh hidupnya dia tuh yang kayak lavish banget, dia bisa kerja sendiri, dia bisa earn her own money, dia bisa traveling sendiri pakai duitnya dia sendiri. Terus banyak orang yang bilang kayak ya tapi kan again ya, ini kan mindset orang lama ya, lebih yang kayak pasti minder lah cowok yang kayak gitu. Terus kalau misalnya gua denger hal-hal kayak gitu di kuping gua langsung yang kayak ya udah dong, berarti in the future dia bakal dapetin cowok yang mampu untuk menghidupi dia kayak gitu dong. Jangan sampai dong dia nurunin standar cuman gara-gara di society kita ini cowok pada minder semua kalau misalnya gue bisa travel pakai duit gue sendiri. Kayak menurut aku ya, kalau misalnya tante itu ngomong ke aku di posisi cewek itu, aku akan bilang kayak, tante, aku bisa kayak gini, gimana ya? Aku takut ditampar sama tante. Maksudnya banyak hal yang sudah aku laluin sampai aku tuh bisa kayak gini, dan aku ngelakuin kayak gini pun ini adalah survival mode aku. Kayak misalnya once aku nikahin anak tante, amit-amit anak tante meninggal, terus anak-anak tante, cucu-cucu tante, siapa yang mau hidupin kalau misalnya aku sendiri pun gak ada kemampuan untuk tahu gimana cara bekerja, gimana cara cari duit, ngerti gak? Coba tante bayangin tante dapat mertua yang apa-apa gak bisa, mau? Nanti dibilangin malah cuci baju gak bisa, masak gak bisa. Kok jadi marah sama tante? Kok jadi marah-marah? Santai. Ya maksud aku kayak your ability to be dependent itu tuh kayak membuat kamu bisa build your confidence, dan juga yang paling penting itu kayak bisa lessen the chance for you untuk kayak develop a certain unhealthy attachment. Dalam artian kayak ketika kamu dihadapkan dengan sesuatu kondisi di mana kamu gak bisa depend on your man, misalnya ke pasangan kamu, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakuin. Jadi kayak independent woman kan juga punya hubungan dekat dengan manja. Jadi maksudnya kayak ketika kamu dihadapkan dengan sesuatu situasi, gimana caranya kamu bisa gak manja gitu, ngerti gak sih? Yang kayak tadi aku bilang, bener. walaupun kita gak mau ya suatu saat dalam waktu dekat tiba-tiba amit-amit kita kehilangan suami kita atau gimana, cuman kayak kalau in a relationship itu gak selalu kita 100, cowok kita 100 menurut aku. Makanya aku lebih agree di dalam relationship itu jangan independent tapi lebih interdependent. Oke, jelasin dong. Jadi kalau misalnya independent itu kan satu pihak bergantung ke satu pihak. Tapi kalau interdependent itu kayak saling membutuhkan, saling bergantung. Oh, I like that. Karena teman-teman aku selalu nanya aku kayak gini sih. Kamu lebih mending you have a husband who you can depend on, or lu milih lu punya teman hidup. Nah, and kalau misalnya ditanyain kayak gitu, gue selalu ngomong gue mau teman hidup. Karena teman hidup tuh equals, yang kayak dimana kita interdependent, we always will be dependent to each other. Kayak misalnya hari ini gue bisa ngasih dia 30, dia bisa ngasih gue 70, gak apa-apa. Dan di hari lain gue bisa cuma bisa ngasih dia 40, dia mau ngasih gue 60, dan sebaliknya gak apa-apa. Ngerti gak sih? Itu teman hidup menurut aku. Makanya menurut aku, kayak tadi kamu bilang, kamu mending teman hidup. Tapi menurut aku itu bisa di-apply ke relationship juga. Iya gak sih? Kayak jadi interdependentnya tuh antara kamu sama suami aku. Suami aku lagi. Kok kamu jadi sama suami aku? sorry. Sama suami kamu. Nah, jadi misalnya contoh kayak tadi kamu bilang, kayak maybe today kayak dia cuman feeling kayak 60 gitu, atau misalnya cuman kayak 40. Jadi ya kita ada di masa-masa dimana mood kita lagi kurang bagus, kerjaan lagi kurang oke, mungkin kita lagi not feeling well. Jadi kita harus bisa saling bergantung sama each other. Jadi di situ juga kita, you know when you're independent itu tuh harus kick in gitu. Iya, benar. Kayak as long as you have the independent side inside of you, itu bisa lu activate kapanpun. Tapi ketika lu nggak ada that independent side inside of you sama sekali, nah itu menurut gua agak bahaya sih. Karena kayak lu mau seterusnya tergantung sama validasi orang,
decisionnya orang, opininya orang, kayaknya kok bakal agak susah ya lu hidup kayak gitu forever ya. Dan kayak menurut aku nggak bisa bilang independen ini skill. Ini tuh lebih ke Paksaan. iya, makanya menurut aku itu bukan skill. Tapi enggak, I feel like it's a skill loh. I feel like being independent is something yang you should be proud of. Yang kayak a skill, misalnya lu bisa gambar. Ya kayak lu bangga banget gak sih lu bisa gambar gitu. Sama kayak being independent. Kayak jujur gue bangga banget loh. Gue apa-apa bisa mandiri, gue bangga banget. Gue bisa kayak gitu tuh bangga banget. Ability lah aku anggapnya. Kayak your ability. Okay. Yes, kayak ability kamu untuk kayak independen itu adalah hal yang lebih banyak positifnya. Contoh ya, pertama itu kan bisa build your confidence juga. Kamu kebayang nggak kalau misalnya di dalam relationship itu atau di dalam rumah tangga deh, kamu punya this kind of inconfident, pessimist. Jadi kamu aja sendiri udah punya this kind of negative mindset. Gimana cara kamu bisa mendidik anak kamu, memberikan contoh? Karena menurut aku contoh itu adalah hal yang paling penting di dalam upbringing stuff. Karena benar. Aku ngerasa aku bertumbuh menjadi orang yang kayak sekarang juga karena aku ngelihat apa yang orang tua aku lakukan, apa yang orang tua aku how they interact each other, atau sama gimana cara dia interact dengan orang lain, itu yang jadi nurun ke aku juga. Nah makanya kalau misalnya kamu sendiri aja bukan orang yang confident, kamu bukan orang yang kayak serba bisa, punya the ability untuk tahu kapan harus take care yourself, kapan harus punya self awareness, gimana cara kamu bisa menurunkan itu ke anak-anak kamu atau misalnya mengajarkan itu ke anak kamu. I agree banget sih, dan itu yang selalu gue ngomong ke teman-teman gue, karena kebanyakan teman-teman gue tuh bukan anak pertama, surprisingly. Jadi in a case mereka tuh selalu yang kayak Jazz ini gimana ya anaknya ya, Jazz ini gimana ya, dan gue selalu bantu. Cuman kadang juga gue selalu remind mereka yang kayak, by the way next time lu harus bisa lo ya solve this alone, karena gue nggak bakal di sini forever. Gue nggak bakal kayak selalu 24/7 available kayak sekarang. Mungkin sekarang gue masih like in my early 20s, makanya gue masih kayak bisa available for you. Tapi ketika kita sudah 30, udah 40, nggak mungkin dong kayak mereka bakal rely on me on like their like what validation or opinion in their like life stuff gitu kan. Jadi menurut gue kayak independence in a person tuh sangat-sangat penting loh. Bener, karena balik lagi ini salah satu yang kayak selalu aku pelajarin. Kayak at the end of the day, you only have yourself. That's why kamu harus punya this kind of survival skill, which is ya keindependenan itu yang kamu gak bisa bergantung terus kepada orang lain. Kayak orang tua kamu suatu saat akan dipanggil, walaupun itu amit-amit jangan kapan dalam waktu dekat, tapi kayak kamu itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu hindari. Misalnya kamu akan kehilangan pasangan, atau misalnya seseorang yang kayak kamu bisa rely on. Kayak apapun masalahnya, at the end of the day you only have your own back. Jadi kalau kamu sendiri pun nggak punya that kind of ability untuk solve that problem, untuk the simplest thing untuk kayak tahu emotion kamu kayak gimana cara meredam emotion kamu. Itu kalau misalnya orang bilang menjadi independent woman adalah hal yang gak bisa dapet cowok, aku udah gak ngerti lagi sih. Kalau misalnya independent woman gak bakal dapet cowok, gue mending single forever. Betul. As a conclusion, kan tadi pas awal episode kan Cici tanya, what is your definition of an independent woman? I feel like semua orang punya definisi independent woman sendiri. Selama kalian tidak bergantungan sama orang, selama kalian percaya diri dan percaya with your own validation, percaya sama your own choices, percaya sama your own opinions, disitulah kalian sudah independent woman. Mungkin kalian sekarang masih ngerasa yang kayak, gue belum semandiri itu sih, gue masih sangat bergantung loh sama mungkin orang tua gue atau nggak teman-teman gue. Tapi hal sesimpel mungkin lu pilih kejurusan apa buat kuliah kalian, atau enggak pilih sekedar kalian pengen kerja di kantoran mana, itu sudah kalian one step forward to being an independent woman. So, jangan berkecil hati kalau emang kalian sekarang belum mandiri. Itu sebuah ability yang bisa dilatih gitu. Sedikit juga untuk menutup. Jadi kalau misalnya kalau misalnya itu contoh, kalau misalnya you guys merasa kalian belum menjadi independent woman, tapi kalau misalnya kamu di posisi dimana yang kamu independent woman dan kamu merasa kamu ditolak oleh laki-laki karena
you're too independent. Itu adalah hal yang salah karena once again menurut aku women being independent itu doesn't mean we are not trusting a man or we are not being able to rely on a man. Itu hanya bagaimana cara kita men-switch it on or off dan kita tahu kapan kita harus nyalain this energy atau matiin this energy, ya kan? Ingat juga kalau misalnya kamu tipe independent woman yang kayak lumayan perfectionist juga, kamu harus ingat kayak him being able to lead in the relationship itu adalah hal yang good for both of you. Gitu. Benar. Dan and if you guys feel like kayak kalian pengen tahu lebih inner about like feminine energy or masculine energy, kayaknya kita berdua would love to talk about it in a separate video kali ya. Betul. Ya nggak sih? Itu It's karena very interesting. Kayak a lot of things yang bisa kita breakdown di situ karena dua energi itu adalah kayak hal yang benar-benar berperan penting sih menurut aku dalam kehidupan dan juga in a relationship. Buat teman-teman yang kamu punya pendapat atau misalnya pertanyaan juga boleh banget langsung aja di drop di comment section below. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe and turn on the notification biar kamu bisa tahu kapan kita upload a new video. Tune in to our Instagram and TikTok @tiba-tiba kepikir and thank you for watching our video. See you, bye-bye! Bye-bye!